anaknya ditanya, gimana kamu sama mbak, baik enggak mbaknya gitu, baik, pernah digini enggak, yang suka marah-marah kan mama. Seberapa besar sih peran ayah terhadap tumbuh kembang anaknya gitu, Bu? Sudah gitu ninggalin anak di daycare juga anaknya menjadi korban kekerasan seperti itu ya. Halo semua, selamat datang di kanal Pengetahuan Psikologi UGM bersama saya, Osi Livia. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua tamu spesial, ada Ibu Okina dan juga ada Ibu Ampuni. Nah, narasumber pertama kita ada Ibu Okina Fitriani. Beliau merupakan alumni Fakultas Psikologi UGM S1 dan profesi ya Bu ya. Betul sekali. Kemudian Bu Okina juga sudah menyelesaikan studi S3-nya di Universitas Kebangsaan Malaysia, mengambil peminatan psikologi perkembangan dan kognitif ya Ibu ya. Betul. Oke, nah tidak kalah lagi Bu Okina ini juga menjadi founder dari Enlightening Parenting. Nah ini juga ada bukunya, jadi Bu Okina ini juga menulis buku bestseller yang berjudul Enlightening Parenting juga, dan telah menyelenggarakan training yang diikuti oleh ribuan parents di seluruh dunia ya Bu ya. Wah, hebat sekali ya Bu Okina ini. Kita bisa sebut Bu Okina ini sebagai coach parenting gitu ya teman-teman. Sudah sangat mendunia sekali konsep enlightening parenting ini. Kemudian di sebelah kirinya ada juga Bu Ampuni sebagai dosen Fakultas Psikologi UGM, minatnya di perkembangan sepanjang hayat ya Bu Ampuni. Betul, ya. Mbak Osi. Betul, dari ada perkembangan bayi, kemudian anak-anak, kemudian ke remaja, ke dewasa awal, bahkan lansia, begitu ya Bu Ampuni ya. Iya. Oke, nah kita akan coba bahas teman-teman terkait isu yang sedang booming ini, yaitu tentang daycare terlebih dahulu yang ada di Jogja ya, khususnya karena Fakultas Psikologi UGM juga kebetulan di Jogja. Jadi kita sangat dekat sekali dengan isu daycare ini ya, cukup miris sekali ternyata. Tempat daycare ini harusnya menjadi tempat yang ruang aman, ruang yang bisa kita percaya untuk para orang tua, tapi ternyata ada kekerasan terhadap anak di dalamnya. Mungkin dari Bu Okina dulu deh, kira-kira gimana Bu tanggapan terkait kasus itu? Iya Mbak Osi, sedih sekali ya sebetulnya ya membaca kasus itu, dan kebetulan beberapa sahabat saya juga ikut menangani ya kasus itu. Jadi begini, saya ingin membahas ini dari 4 area ya. Area pertama itu area pelaku, baik itu pemilik maupun pengasuh yang ada di sana. Ini jelas sebuah kejahatan, bahkan kejahatan yang direncanakan ya, karena tersistematis, ada perintah. Kemudian juga para pengasuhnya itu meskipun itu perintah, tentunya kan dia tahu bahwa perilaku ini kok sepertinya tidak wajar ya. Meskipun dari awal dia sudah bisa mensinyalir bahwa perilaku ini tidak wajar, sehingga sebetulnya bisa dicegah sejak awal ya. Jadi ini sebuah kejahatan kalau dari kacamata pelaku. Kalau kemudian dari sistem, sebenarnya ini tidak hanya soal kekerasan tapi juga soal kegagalan sistem. Hal ini, peristiwa ini terjadi di bulan April, di mana saat Hari Kartini itu diperingati ya. Miris sekali di mana saat kita semua itu mengalu-alukan, menyatakan bahwa ada kesetaraan gender, peluang untuk bekerja, tetapi malah hal seperti ini terjadi. Nah, sebetulnya kita perlu punya sistem yang jelas bagaimana pemerintah, kemudian juga pemberi kerja itu perlu, kapan sih mereka punya kewajiban atau didorong untuk mempunyai daycare. Nah, misalnya di negara-negara lain itu ada yang apabila punya 100 pekerja maka didorong bahkan mendapatkan insentif untuk punya daycare. Di kementerian-kementerian itu wajib punya daycare. Kemudian sistem pengawasannya ya. Nah, ini disebut-sebut sebagai daycare yang tidak punya izin. Padahal tentu orang tua ke sana mungkin ditipu ya, punya izin dan sebagainya. Kita perlu punya sistem di mana orang tua bisa mudah mengakses daycare namanya ini. Seperti kalau logo halal ya kan. Yeah. Restoran ini logo halal belum? sudah terdaftar belum. Jadi mudah aksesnya. Mereka tidak bisa menipu. Kemudian juga
ada seperti kalau ada sidak pasar ya, harga pasar kan. Tentu kalau ada orang bikin plang daycare, perlu pemerintah setempat untuk visit melihat apakah ini sudah ada izinnya, bagaimana penyelenggaraannya, bagaimana sertifikasi atau pelatihan dari para pengasuhnya dan sebagainya. Ini sebuah sistem kan yang seharusnya ini sebuah kegagalan kita dalam membangun sistem. Kemudian yang ketiga dari kasus korban anak. Kasus korban anak di sini adalah anak-anak yang usianya kebanyakan 0 sampai 3 tahun ya. Di mana ketika terjadi kekerasan itu efeknya implisit. Kalau di usia dewasa kan bisa ditanya. Lalu bagian mana yang trauma mudah kita melakukan intervensi. Tapi di usia ini intervensinya lebih challenging dan akibatnya itu jangka panjang. Jadi ini challenge yang luar biasa untuk korban anak. Kemudian yang keempat adalah dari sisi kacamata orang tua. Jadi orang tua ini satu, dia adalah korban penipuan tentunya ya, karena menurut hasil assessment mereka mengatakan sudah berizin, yang ditunjukkan adalah ruangan yang berbeda dari ruangan tempat kejadian itu ya. Jadi selain sebagai korban penipuan, tentu tadi kita perlu membangun awareness. Jadi kalau mau menitipkan anak di daycare itu apa saja sih yang perlu dicek gitu ya. Lalu kalau kita ada website seperti tadi juga lebih bagus. Kemudian juga aware terhadap tanda-tanda. Selama ini orang tua mungkin tanya, oh nggak ada lebam, nggak ada luka karena kan diikatnya pakai kain halus ya kan. Gitu nah tetapi dari hasil wawancara itu ada yang mengatakan gini, kalau kita nggak bisa diam dimasukkan ruang berpikir katanya. Ruang berpikirnya itu gelap. Nah jadi meskipun tidak ada tanda-tanda fisik, jika anak ada mengatakan hal-hal yang kok menimbulkan pertanyaan ya kita perlu cepat-cepat untuk aware. Jadi dari 4 area ini kalau ini semua kita perbaiki, semoga hal seperti ini tidak perlu terjadi lagi. Oke, terima kasih Bu Okina. Berarti ada area-area yang memang harus diperbaiki ya dari sisi pelaku, sistem maupun korbannya sendiri begitu ya Bu Okina. Oke, ini kita sudah menyoroti dari satu kasus ya teman-teman, dari kasus daycare. Coba kita soroti dari kasus yang lain, coba kita soroti dari kasusnya KRL kemarin. Mungkin kita tanya pendapatnya Bu Ampuni terkait gimana Bu Ampuni menanggapi gerbong wanita ada laka, kemudian ada yang meninggal juga seorang perempuan pekerja begitu Bu Ampuni. Yang meninggal 15 ya Mbak Osi. Iya, banyak banget ya. Iya, dan sekarang kemarin saya membaca berita itu 10 orang masih dalam perawatan di rumah sakit. Ya, ini memang memprihatinkan sekali ya. Kami juga ikut berduka dan prihatin ya. Jadi narasi yang kemudian berkembang di masyarakat adalah bahwa menjadi seorang ibu itu demikian berat gitu ya Bu Okina ya. Jadi mereka mau bekerja aja bertaruh nyawa seperti itu ya. Kemudian sudah gitu ninggalin anak di daycare juga anaknya menjadi korban kekerasan seperti itu ya. Sehingga memang kemudian banyak sekali narasi yang berkembang bahwa demikian beratnya gitu ya menjadi seorang ibu yang meninggalkan anak bekerja. Dan kemudian bahkan berkembang lagi ya menjadi ada netizen-netizen yang mengatakan tuh kan makanya jadi ibu nggak usah bekerja gitu ya. Nah ini kemudian akhirnya menjadi ada friksi-friksi juga di masyarakat kan. Kalau kita melihat di sosial media itu ada orang yang mengatakan bagusan kami nggak bekerja gitu. Satu sisi mengatakan kalau nggak ada wanita yang bekerja emang kamu mau di rumah sakit dokternya laki-laki semua seperti itu ya. Nah hal-hal seperti ini kan kemudian menimbulkan perdebatan-perdebatan yang sebetulnya tidak perlu dan tidak produktif ya Mbak Osi ya. Jadi kita ingin momen ini ya hal-hal seperti kasus daycare dan kasus KRL ini ya itu menjadi pelajaran bagi semua ya. Saya rasa mungkin yang perlu kita cari adalah bagaimana sih menjadikan dunia ini menjadi lebih aman gitu ya bagi ibu bekerja, bagi anak-anak yang ditinggalkan bekerja seperti itu ya Mbak Osi saya rasa. Jadi ada ibu yang bekerja, ada ibu yang tidak bekerja itu saya rasa itu sama-sama tidak perlu dipertentangkan ya. Sekarang yang kita cari adalah bagaimana
itu tadi supaya anak yang ditinggalkan dan ibu yang bekerja itu semuanya merasa aman dan tetap mendapatkan stimulasi terbaik untuk perkembangannya, seperti itu. Iya, betul. Setuju sekali dengan perkataan dari Bu Ampuni ya, teman-teman. Ternyata memang jadi ibu bekerja mungkin nggak mudah ya, Bu, di era ini. Kita setelah revolusi 4.0 kayaknya banyak perempuan yang jadi bekerja ya, ibu-ibu ya. Cuman ternyata tidak diimbangi dengan sistem yang mendukung kita, begitu ya. Jadi banyak rasa bersalah dari ibu-ibu mau bekerja tapi kok rasa-rasanya berat ninggalin anak juga. Nah, terkait hal itu, Bu, mungkin saya tanya ke Bu Ogina, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai, mungkin ini juga ibu-ibu bekerja ya, sebagai ibu bekerja, tipsnya supaya kita tuh tetap bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak walaupun kita tuh sambil bekerja, gitu. Wah, pertanyaannya keren sekali nih Mbak Osi. Jadi betul ya, ibu maupun ayah bekerja, dua-duanya ya sama saja ya, perlu paham tentang tahap perkembangan ahlinya ya, Bu Ampuni ya. Nah, kalau saya bicara seluruh tahap perkembangan, podcast kita bisa sampai besok ya. Jadi saya batasi saja sampai sebelum usia sekolah SD gitu ya. Jadi apabila kita bekerja, kemudian meninggalkan anak di usia 0 sampai 2 atau 3 tahun ya. Ada 2 hal penting sebetulnya yang perlu dipenuhi, yaitu adalah kebutuhan atas kelekatan, rasa aman, dan stimulasi sensori motor. Nah, tentu kalau kita bekerja, kita harus bertanggung jawab terhadap kedua assignment itu, assignment sebagai pekerjaan maupun assignment sebagai orang tua. Nah, di saat sedang bekerja, kita perlu memilih, misalnya kalau mau dengan asisten rumah tangga atau mau dengan pengasuh ya, diberi pemahaman tentang kebutuhan tahap perkembangan itu. Nah, orang tua sendiri ketika bersama dengan anak seringkali sudah sampai rumah pikirannya masih di pekerjaan, sehingga tidak totalitas kepada anak. Ketika tidak totalitas, rasa aman jadi bermasalah. Nah, padahal sebetulnya kalau kita punya waktu 2 jam saja bersama anak, bisa kita bagi ya, misalnya 30 menit di pagi hari sebelum kerja, kemudian 30 menit ketika pulang kerja itu ada masa transisi ya untuk keamanan emosi. Baru 1 jam kemudian fokus melatih 2 hal itu ya, 1 kelekatan dan sensori motor, insya Allah cukup. Tetapi nanti pada saat ditinggalkan kita memberikan tugas-tugas, misalnya dengan asisten rumah tangga. Sekarang ini banyak ya, kursus tumbuh kembang anak asisten rumah tangga. Kalau saya lihat murah-murah tuh ya di Instagram ya. Nah, kita siapkan itu permainan-permainan sensori motorik gitu ya. Kalau kita ada 8 area indera ya yang harus distimulasi ya. Nanti lihat tuh, hari ini latihan visual auditif, besoknya taktil, kemudian pengecapan, sehingga anak-anak nggak GTM. Nah, biasanya yang bikin marah itu kan kalau GTM ya. Nah, kemudian nanti vestibular, anaknya diajak main ke taman, dikasih jadwal untuk main di taman. Kemudian proprioseptif, interoceptif, itu dilatih sesuai dengan jadwal. Lalu berikan jadwal itu kepada misalnya asisten atau siapapun yang kita titipi anak. Nah, tadi dengan sistem yang termonitor, mestinya juga daycare itu sudah paham tahap perkembangan anak itu, sehingga ketika ditinggalkan oleh orang tuanya dalam waktu 8 jam itu mereka tetap terstimulasi dengan baik. Nah, berikutnya di umur 3 sampai 6 tahun itu ada 4 PR ya. PR pertama itu adalah kontrol diri ya. PR kedua itu kognitif. Ketiga, motorik halus dan kasar ya. Kemudian yang keempat itu social skill. Jadi bagaimana kepemilikan, berbagi dan sebagainya. Nah, kalau kita punya kurikulum sederhana saja, sebenarnya kurikulum juga enggak susah, kurikulum sederhana. Tadi sama, yang siang hari diwakilkan kepada pengasuhnya, yang sore hari dikerjakan sendiri. Akhirnya anak merasa aman, ada rasa transisi, oh ternyata bersama siapapun aku aman. Ketika bersama orang tua pun mendapatkan perhatian penuh. Jadi sebetulnya tidak perlu full dengan orang tua, tapi kalau kita bisa legowo ya, mendelegasikan ya tugas-tugas perkembangan itu baik pada pengasuh maupun ketika dikerjakan sendiri, anak bisa tetap tumbuh dengan optimal.
Oke, berarti kuncinya sebenarnya kita juga harus legowo itu tadi ya Bu, untuk mendelegasikan tugas, jangan didelegasikan tapi kayak masih berat rasanya ya saya tinggal-tinggal gitu ya Bu ya. Nanti coba kita bahas gimana caranya biar kita lebih legowo itu ya Bu. Tapi sebelum ke sana mungkin saya pengen tanya ke Bu Ampuni. Ini tadi kita lebih banyak bahasnya tentang bagaimana tumbuh kembang anak. Nah, yang di era ini ya di Indonesia mungkin lebih banyaknya pengasuhan kan masih banyak dipegang oleh perempuan atau seorang ibu. Ibu bekerja pun akhirnya tanggung jawab ketika pulang tuh mungkin pulang ibunya harus ngurusin anaknya gini. Orang yang ayahnya tinggal scrolling ngapain gitu ya. Kayak lebih santai, pulang kerja bisa lebih leha-leha. Kalau yang perempuan tetap ngurus itulah, ngurus inilah. Nah, kalau menurut Bu Ampuni sendiri sebenarnya seberapa besar sih peran ayah terhadap tumbuh kembang anaknya gitu Bu? Ya, ini memang konsepsi yang dipelihara oleh budaya juga ya Mbak ya. Coba itu kan ada lagu ya pakai bahasa Jawa itu Ya, Bu. Aku mau cokoran sarungan, kowe blonjo dasteran gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya tuh aku membaca koran. Aku baca koran pakai sarung, kamu pergi belanja. Itu yang nyanyi cowok gitu ya. Jadi memang kalau Budi main bola, kalau Wati membantu ibu. Itu seperti itu. Ya, jadi memang ada miskonsepsi yang dipelihara dalam masyarakat ya, sehingga bapak-bapak itu merasa bahwa tanggung jawab pengasuhan anak, tanggung jawab bahkan juga tanggung jawab yang lain ya seperti menyediakan makanan, kemudian bertanggung jawab atas kebersihan di rumah, kemudian pakaian dan sebagainya itu adalah tanggung jawab ibu ya. Nah ini kan sebetulnya sudah tidak saatnya kita pelihara ya konsepsi seperti ini gini ya. Apalagi dewasa ini kan sekarang kita hidup di masa yang enggak seperti dulu. Kalau dulu itu bisa hire pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga dengan mudah. Kalau sekarang kan zamannya sudah berbeda ya. Tidak banyak lagi orang yang mau bekerja menjadi asisten domestik dan sebagainya. Jadi saya rasa pasangan itu harus memahami sepenuhnya ya, harus aware sepenuhnya dengan tantangan yang berubah ini gitu. Sehingga pembagian tanggung jawab di rumah tangga itu memang harus dibicarakan secara eksplisit gitu di dalam keluarga ya. Jadi mungkin kalau saya menghimbau ya untuk adik-adik yang belum menikah gitu, bicarakan itu sebelum menikah ya, karena itu sangat penting ya untuk nanti supaya enggak terlanjur gitu kan. Terlanjur menikah akhirnya gontok-gontokan gitu karena itu tadi suruh blonjo sendiri, yang laki-laki mau cokoran sarungan aja gitu. Nah, sekarang dalam pengasuhan Mbak Osi ya, dalam pengasuhan ini memang keterlibatan ayah ini memang sangat penting ya. Saya sendiri sudah membimbing beberapa kali ya riset mahasiswa itu yang tentang keterlibatan ayah gitu, dan memang hasil-hasil penelitian itu menemukan bahwa anak-anak yang diasuh dengan aktif oleh ayahnya itu ternyata memiliki karakteristik yang jauh lebih baik dibanding anak-anak yang ayahnya tidak terlibat dalam pengasuhan ya. Sebagai contoh, kemandirian kognitifnya itu lebih baik ya, kemampuan untuk berpikir kritis dan sebagainya itu lebih baik, kemudian leadership juga lebih baik gitu ya. Kemudian kesehatan mentalnya itu juga lebih baik Mbak Osi kalau diasuh oleh ayahnya gitu ya. Jadi banyak ya hasil-hasil penelitian lain gitu. Intinya adalah bahwa keterlibatan ayah itu mutlak diperlukan di dalam pengasuhan. Jadi nggak boleh ada lagi ya pengasuhan yang jawab ibu doang. Ya, pendapat seperti itu bahwa pengasuhan itu adalah tanggung jawab ibu. Memang di dalam Islam ya itu ada pernyataan, saya lupa apakah pepatah atau hadis gitu ya, bahwa ibu adalah madrasah utama. Itu betul sekali. Tapi kepala sekolahnya siapa itu? Nah, itu ibu adalah madrasah utama, tapi kepala sekolahnya ayah ya kan? Betul. Ya karena bahkan di Al-Quran itu banyak ayat-ayat tentang percakapan ayah dengan anak lebih banyak kan daripada interaksi dengan ibu ya. Ya, dan memang di dalam satu surah di Al-Quran itu memang ayah dengan peran ayah di dalam pengasuhan itu bahkan menjadi satu tema tersendiri gitu. Berarti sangat penting ya Bu untuk keterlibatan ayah dalam pengasuhan sebenarnya. Jelas. Ini kayaknya challenge buat teman-teman kesenian atau mana untuk membuat lagu mungkin ya yang tidak mengkotak-kotakkan bias gender. Tidak bias gender benar ya. Atau mungkin nanti dari teman-teman psikologi juga mau bikin
riset, mungkin membuat lagu gitu ya, kemudian disebarkan. Kira-kira apakah mengubah persepsi Untuk masyarakat? kampanye ya, Iya, kampanye kampanye keterlibatan peran peran ayah, ayah benar, penting benar, itu. betul. Bisa ternyata ya. Tapi menarik tadi lagu apa sih lagunya salah satu musisi itu sangat menarik. Nah, tadi kita sudah bahas itu, kemudian saya pengen kembali ke Bu Ogina terkait tadi Bu Ogina bilang bahwa kita tuh perlu untuk mendelegasikan tugas, tapi kita juga harus merasa nyaman untuk mendelegasikan itu. Cuman Betul. saya sendiri merasa itu bukan suatu hal yang mudah ya Bu ya, Betul. karena itu ini soal emosi iya, ya. ini bukan lagi kognitif, ini perasaan Iya, gitu kan, perasaan, ya, ninggalin betul. anak sendirian atau mungkin sama Anaknya pengasuh. jadi lebih dekat sama pengasuhnya, Iya, ya, lebih dekat. Nah, betul. kira-kira gimana Bu untuk menanggulangi perasaan-perasaan yang ada itu? Betul. Jadi ini sebetulnya ada dua hal ya. Ini soal sistem dan juga soal psychologically gitu ya. Jadi memang kalau kita bekerja itu kan ada dua ya Mbak. Ada yang bekerja karena terpaksa, ada yang bekerja karena pilihan sadar. Ya. Nah, sistem itu sebenarnya bisa membantu nih bagi orang-orang yang memang ya bekerja memang harus bekerja, bukan pilihan sadar, bukan yang tadi seperti kata netizen, kayak aku loh berhenti ya, terus yang ngasih makan siapa gitu ya. Nah, ketika itu menjadi bukan pilihan sadar, tentu kita harus dibantu oleh sebuah sistem. Contoh, di Indonesia ini memang sudah ada undang-undang baru yang mengatakan bisa cuti 3-6 bulan. Yeah. Tapi yang mandatori tetap 3 bulan, ya kan? Tapi di negara-negara lain sudah banyak yang 6 bulan itu sebagai mandatori. Kemudian maternity juga kita masih tetap 2 hari. Ya kan? Nah, sementara di negara lain ada yang sudah sampai 16 minggu paternity. Nah, ini sebetulnya bisa membangun dulu kelekatan dengan anak, sehingga ketika nanti mendelegasikan tuh rasanya lebih legowo. Tapi ya bagaimanapun juga karena situasi masih seperti ini ya, tentu kita harus punya kesadaran bahwa oke, saya berbagi peran dengan pengasuh. Ketika anak kemudian tampak dekat dengan pengasuh, ketika pulang nggak disambut ya tentu harus ada pengendalian emosi ya. Karena kalau terjadi konflik, anak justru merasa tidak aman. Nah, justru malah tumbuh kembangnya terganggu. Jadi kalau kita lego ya sudah saling berterima kasih, respectful, menghargai, anak dekat dengan orang lain pun tidak apa-apa kok sebetulnya. Anak itu subjek lekatnya tidak harus orang tuanya. Ya. Subjek lekatnya orang lain pun tidak apa-apa. Malah justru kalau kita bisa menerima itu dengan legowo tadi, anak justru tumbuh dengan sehat. Tapi kalau konflik, orang tuanya kemudian kesel gitu ya dengan orang yang dekat dengan anaknya, justru malah tidak sehat bagi perkembangan anak. Jadi memang itu perlu kesadaran untuk ya sudah ini adalah pilihanku untuk bekerja, baik itu pria dan wanita ya, dan sehingga ketika anakku itu harus berbagi kedekatan dengan orang lain, tidak menghasilkan konflik karena akan tidak hanya mengganggu kita secara psikologis, juga akan mengganggu tumbuh kembang anak. Oke, Tapi enggak kemudian ini juga kan ya Bu Oki, enggak terus kemudian dilepas ya udahlah gitu ya. biarin anakku udah punya objek lekat pengasuhnya, jadi kemudian orang tuanya lepas tangan bersenang-senang sendiri, lepas tangan Karena enggak juga bisa ya. jadi orang lain yang menjadi subjek lekat itu karena bukan orang tuanya, suatu saat kan bisa pergi juga, Iya. ya kan? Jadi kalau itu bisa seimbang, tadi ya ada transisi psikologis, punya subjek lekat lebih dari satu, tapi tetap juga merasa aman dengan orang tuanya. Justru ketika ditinggal oleh salah satu subjek lekatnya, dia tetap tidak apa-apa, Survive merasa aman. ya. Jadi, saya juga anak saya juga dulu begitu ya. Ketika ditinggal oleh pengasuhnya tidak apa-apa, karena dia merasa dunia ini aman. Bersama ini aku aman, bersama orang tua aku aman gitu ya. Jadi salah satu joke itu yang saya lihat di di Instagram ya, ada pertanyaan begini, karena saking takutnya ada kejadian daycare itu, anaknya ditanya, gimana kamu sama Mbak, baik enggak mbaknya gitu, baik, pernah digini enggak, yang suka marah-marah kan mama. Tapi itu juga mungkin fenomena ya kan, begitulah. Jadi tidak apa-apa anak mempunyai lebih dari satu subjek lekat, dia merasa dunia ini aman, baik itu bersama dengan pengasuhnya dan bahkan paling penting juga bersama orang tuanya. Oke, berarti memang stereotip kayak kadang kan kita bilangin anakmu malah deket sama pembantunya kayak gitu. Itu mungkin itu pilihan kita. ya kan? itu di pilihan kita. Iya, itu ada di pilihan kita. Oke, karena kita sudah menitipkan anak juga Bu. Tapi kan kita pulang kerja tuh kadang capek ya Bu ya. Kayak mungkin beban kerjanya banyak sekali dan sampai rumah ternyata nggak selesai, masih harus dikerjakan dan lain-lain. Jadinya orang tua tuh sampai rumah tuh udah lelah gitu ya Bu ya. Kalau dari Bu Ambu nih Bu, kira-kira
apa sih yang harus kita lakukan ketika kita pulang kerja tapi sebenarnya lelah, tapi harus menghadapi anak juga gitu. Ya, nah itu pertanyaan lumayan sulit untuk dijawab juga itu ya Mbak Osi ya. Ya, saya ingat dulu waktu saya muda ya, ketika saya punya anak-anak kecil tuh tuntutan pekerjaan tuh belum seperti sekarang ya Mbak Osi ya. Jadi dulu tuh kita masih bisa lah gitu ya pulang dalam kondisi belum terlalu capek, kemudian bisa main dengan anak-anak dan sebagainya. Tapi kalau tuntutan pekerjaan sekarang tuh memang berbeda ya dengan dulu ya gitu. Nah ini memang pertama tentunya harus aware dulu ya. Tadi para ibu dan para bapak yang bekerja itu harus aware apa tanggung jawab yang harus diemban gitu ya. Tadi Bu Okina sudah menekankan perlunya menyadari pilihannya gitu kan. Kalau sudah memilih menjadi ibu bekerja, bapak bekerja, tetapi punya anak gitu ya, berarti pertama itu dulu ya, harus konsekuen dulu dengan itu ya. Jadi harus dalam pikiran atau secara kognitif itu harus mempunyai selalu mempunyai apa ya, kalau mungkin kalau bisa kita analogikan tuh semacam kotak-kotak lah ya gitu ya. Kotak energi, oke. Nah itu analogi yang bagus ya. Jadi energi yang ini untuk pekerjaanku. Nah tapi nggak boleh habis. Aku harus menyisakan energi ini untuk anakku dan sebagainya ya. Mungkin secara kognitif harus diatur seperti itu dulu. Nah ketika pulang itu ya aware dengan emosinya juga ya. Kadang-kadang kita membawa emosi juga kan dari kampus gitu. Nah kalau yang terjadi seperti itu sadari betul dan usahakan emosi itu diselesaikan dulu gitu. Jadi jangan sampai terpindahkan ya emosi yang di tempat bekerja dibawa sampai rumah marah-marah sama anaknya, sama istrinya seperti itu ya. Jadi memang harus ada keterampilan untuk memisahkan memisahkan gitu, bahwa ini emosi untuk pekerjaanku sudah aku tinggalkan. Sekarang aku berhadapan dengan suamiku atau dengan istriku atau dengan anakku ya. Itu harus lebih baik. Nah, mungkin ada satu tips yang bisa dilakukan tuh Mbak Osi. Kalau dalam keadaan capek pulang dari pekerjaan, dalam keadaan emosi ya, mungkin ada emosi yang tersimpan. Nah, ini Mbak, kalau Mbak Osi itu tersenyum karena gembira atau gembira karena tersenyum? Bisa dua-duanya, Bu. Bisa dua-duanya kan? Iya. Orang awam tuh biasanya mengira tersenyum karena gembira. Tapi sebetulnya enggak, Mbak. Bisa kita itu gembira karena tersenyum. Jadi coba kalau misalnya kita sedang capek, sedang mangkel, jengkel ya, kesal gitu ya bahasa Indonesia. Iya. Itu coba kita mulai dengan tersenyum dulu. Ya, jadi ketika kita mau sampai rumah, paksain senyum, tarik. Senyum itu kan mudah. Iya. Tinggal menarik sudut bibir ke kiri dan ke kanan. Nih Bu Okina ahlinya senyum. Ya, senyum terus. Nah, itu coba aja rasakan. Ketika kita menarik bibir ke kiri dan ke kanan 1 senti ya, lebarkan lagi. Hormon itu pasti ya, karena hormonnya kemudian terproduksi. Nah, jadi kita akan menjadi gembira gitu ya. Nah, nanti mungkin ya nanti kalau jangan senyum-senyum sendiri tapi ya nanti dikira kenapa. Nah sampai rumah kemudian bolehlah misalnya kalau muslim ya wudhu dulu, sholat dulu misalnya seperti itu ya, mandi dan sebagainya, sudah fresh. Nah silahkan gunakan energi yang bukan tersisa, memang dialokasikan untuk anak, istri, suami tadi untuk keperluan itu gitu ya. Jadi pada saat itu katakan kepada diri sendiri, saat ini adalah kotakku untuk istri dan anak-anak atau suami dan anak-anak, sehingga tidak boleh untuk yang lain seperti itu. Nah ini memang ini ya, work life balance itu sekarang menjadi tantangan yang luar biasa ya. Memang mungkin tidak semudah itu ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang ya seperti kita sampai rumah masih banyak sekali yang harus dilakukan, tapi untung anak saya sudah besar-besar. Jadi ya untuk yang anaknya masih kecil mungkin memang tidak semudah itu, tapi itu memang ya harus dilakukan karena itu konsekuensi. Nah ini kalau boleh menambahkan ya, sebenarnya banyak teknik untuk itu. Nah di negara-negara maju yang dari dulu emang udah susah cari asisten ya,
yang namanya managing emotion itu diajarkan sejak sekolah. Iya. Jadi anak itu sudah terbiasa bagaimana sih memanggil emosi positif, bagaimana menurunkan emosi yang tidak dikehendaki, meningkatkan emosi yang diinginkan, sehingga mereka self motivated. Jadi dalam kondisi lelah itu gimana caranya? Sebenarnya emosi positif itu bisa dipanggil. Seringkali kita itu contohnya gini ya, pulang kerja capek ya, kemudian diajak temen ngopi yuk, berangkat. Ya kan? Tapi kalau yuk ma main, langsung jompo ya kan. Ini persoalan memanage sebenarnya, memanage. Jadi sebenarnya banyak teknik untuk itu. Nah, saya juga berharap mungkin kita ini harus lebih aware dengan kondisi sosial yang sudah berbeda tadi. Bu Im tadi mengatakan tidak banyak lagi orang yang mau pekerjaan-pekerjaan asisten rumah tangga. Maka kemampuan managing emotion, managing energi, stamina dan sebagainya itu juga diajarkan ya. Jadi ketika kita sudah lulus kuliah dan bekerja, sebenarnya kita sudah punya ilmu itu. Gitu. Ya, dikit lagi ya. Boleh. Di Jepang itu bahkan tidur itu diajarkan loh. Di sekolah. Iya, di sekolah tuh anak-anak tuh diajarkan untuk tidur terlelap gitu sambil duduk gitu. Ya. Sambil duduk, Bu? Ya, sambil duduk. Kalau sudah besar dan bahkan di perusahaan-perusahaan itu juga ada waktu untuk tidur kayak gitu, untuk tidur siang gitu. Nah, itu mungkin yang kita juga perlu banyak belajar ya. Iya, betul. Dunia berkembang, kita juga harus berkembang juga gitu. dong. Oke, baik. Oke, Bu, mungkin pertanyaan terakhir, Bu. Tadi kan kita menanggapi bahwa ternyata gitu nih caranya untuk buat manage itu tadi ya Bu ya. Cuman tuh kadang kita kan misal nyampe rumah nih udah manage di jalan, mungkin udah nyanyi-nyanyi, udah gembira gitu kan. Nyampe rumah ternyata buka HP, scrolling, ternyata baca-bacaan komen, lihat-lihat konten betul. gitu kan Ibu. Nah, itulah yang tadi saya sebutkan di awal ya. Kita kalau memang sudah niat ini mau membersamai anak, tutup semua gadget. Jadi misalnya gini, kita membawa pekerjaan ke rumah. Kadang-kadang saya juga membawa pekerjaan ke rumah, tapi saya alokasikan. Jadi misalnya sampai rumah, sampai sholat maghrib misalnya, jam 7 sampai jam setengah 9 itu saya nggak buka pekerjaan. Betul-betul fokus hanya ke anak. Ketika anak saya masih kecil-kecil dulu ya, anak saya sudah besar sekarang. Nah, nanti saya buka pekerjaan lagi jam setelah tidur. Iya, jam 9 gitu ya, 1,5 jam saja supaya saya juga punya istirahat yang cukup. Karena parenting itu juga soal stamina. Betul kan? Kalau stamina kita nggak bagus, istirahat kita nggak cukup, ya tentu saja kita juga tidak bisa menjalankan assignment kita dengan baik. Tuh, Bu, kalau mengkomentari netizen yang bilang kayak harusnya resign aja kalau udah punya bayi gini-gini, gimana sih Bu kita menanggapi biar kita tuh nggak yang overthinking ya. Gitu. Sekarang namanya istilahnya netizen pick me gitu ya. Jadi gitu. Sebenarnya gini, kita perlu paham juga bahwa kalau mereka itu mengatakan itu di halamannya sendiri ya, di page-nya sendiri ya silahkan saja. Mungkin itu hasil refleksinya dia, rasa syukurnya dia, atau mungkin di news gitu ya, di berita gitu ya. Kita juga harus bisa ignore. Dengan catatan dengan bahasa yang positif dengan bahasa yang positif ya. Tetapi kalau mereka itu melakukannya ketika orang itu sedang membahas kasus atau itu malah justru korban sendiri, ya itu tentunya perlu juga ya kita. Tetapi begini, kadang-kadang itu strategi. Jadi ada orang-orang yang strategi membuat sebuah komen negatif untuk mendapatkan engagement. Nanti kan dikata-katain orang di bawahnya ya, dia dapat engagement banyak. Dia memang sengaja gitu ya. Jadi memang sengaja pilih. Biar dilihat profilnya. Jadi kalau kita lihat kan ada saya pernah meneliti ya bersama teman tentang buzzer nganggur gitu. Jadi ada buzzer yang biasanya dipakai untuk komunitas tertentu di saat politik gitu ya. Ketika itu sudah sepi ya, mereka nyari kurang kerjaan gitu ya, gentayangan di siapa, komen-komen negatif gitu ya, untuk mendapatkan engagement seperti itu. Tinggal dicek aja kalau memang itu postingannya 0, followernya juga ini biasanya orang iseng mau dapat engagement. Tapi kalau itu memang benar-benar manusia normal gitu ya mungkin kita perlu menasihati juga bahwa tidak pada tempatnya ya untuk bicara dengan cara seperti ini. Nah, ini mungkin edukasi juga, mungkin teman-teman mahasiswa ya perlu edukasi gimana kita menjadi netizen yang bijaksana instead of menjadi netizen big name. Mungkin mau menambahkan Bu Im? Ya, mungkin saya dari POV sebagai
tadi ya mungkin dalam kasus ini ibu ya, kadang kemudian terpancing ya, terpancing aduh ya ampun dia sampai dibelain resign loh, kok aku enggak seperti itu ya. Ya saya memang sudah menemukan beberapa ibu yang ya itu tadi ya merasa bersalah gitu ya. Nah rasa bersalah ini kemudian akhirnya sangat membebani ya, sehingga dia juga menjadi di pekerjaannya menjadi tidak optimal, menjadi orang tua juga menjadi tidak optimal gitu. Saya rasa ini harus ini ya dikelola, harus dikelola. Enggak usahlah terlalu terpancing atau terpengaruh oleh apa yang dikatakan orang ya. Kita adalah yang paling tahu dengan hidup kita sendiri ya saya rasa. Jadi dikurang-kurangi mungkin lihat kasih komen boundaries ya. Nah jadi ya ketika kita mau scroll dan sebagainya kita harus siapkan mental juga dan kita harus ya itu tadi tujuan kita apa gitu kan. Tujuan kita bekerja punya tujuan sehingga ya tidak perlu menjadi overthink gitu dengan apa yang dianggap bagus oleh orang lain gitu. Iya, karena setiap orang punya pilihannya masing-masing ya Bu ya. Kesadaran memilih ya. Kesadaran memilih. Berarti memang kuncinya adalah di kesadaran kita ketika kita memilih bekerja, berarti konsekuensinya kita tahu apa dan gimana cara menanggulanginya gitu ya Bu ya. Iya. Dan ketika itu menjadi sebuah tidak opsi lagi, sebuah keterpaksaan, tentu harus dibantu oleh sistem. Oh iya, mungkin para pembuat kebijakan bisa membantu juga untuk membuat sistem yang lebih baik ya untuk para ayah maupun ibu bekerja. Nah itu tadi obrolan kita nggak terlalu lama ya mungkin, cuman saya mendapatkan banyak insight. Nanti teman-teman juga bisa mendapatkan insight-nya masing-masing. Cukup mungkin karena waktu juga sudah cukup ya Bu ya, karena kesibukan beliau-beliau ini ya teman-teman. Kita akhiri podcast pada hari ini. Mungkin kita see you di podcast selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Osi. Sama-sama.